share ke teman-teman kalian, karena penerapan gaya hidup minimalis dan pembahasan tentang minimalism Indonesia itu sangat bermanfaat dan dampak positifnya itu cukup banyak juga buat kalian terapkan. Welcome back to my YouTube channel, Salsa Bila Desasari Channel. Makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan sebelum kita ke videonya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa buat nyalain notification bellnya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung aja like dan juga komen. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, karena penerapan gaya hidup minimalis dan pembahasan tentang minimalism Indonesia itu sangat bermanfaat dan dampak positifnya itu cukup banyak juga buat kalian terapkan. Dan kalian bakal rasakan juga dampaknya itu sekarang dan juga di masa depan. Jadi kita langsung aja ke videonya. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang hal-hal yang berubah, kayak sesuatu yang berubah dalam hidup kalian, dalam diri kalian semenjak kalian menerapkan gaya hidup minimalis. Nah, untuk perubahan-perubahannya sendiri yang pasti adalah perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena minimalism Indonesia atau penerapan gaya hidup minimalis itu, kita nggak langsung yang kayak aku mau menerapkan gaya hidup minimalis dan besoknya langsung berubah jadi orang yang minimalis. Itu tuh nggak segampang itu. Jadi kayak perlu proses-proses, perlu step-step tertentu buat kita benar-benar menerapkan gaya hidup minimalis dalam hidup kita. Kenapa sih sebenarnya gaya hidup minimalis itu banyak banget sekarang diminati sama orang-orang? Karena dampak positif yang mereka rasakan itulah yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Nah, perubahan-perubahannya itu yang pasti perubahan yang lebih positif dari hidup kalian yang sebelumnya. Karena bakal ada perubahan-perubahan dalam diri kalian, misalnya dalam lifestyle kalian, terus cara pandang kalian tentang barang dan sebagainya. Jujur, buat aku sendiri sebenarnya cukup sulit juga untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Karena apalagi aku tuh anaknya itu seneng banget sama belanja, terus seneng banget sama barang-barang lucu yang sebenarnya nggak ada gunanya juga, yang useless. Terus aku juga kayak impulsif banget kalau misalnya sama beli-beli barang. Terus penerapan gaya hidup minimalis di hidup aku, menurut aku tuh cocok juga, walaupun aku masih ada cheat day lah segala macem lah, yang dimana itu tuh sebenarnya bikin aku bahagia. Cuma aku tuh ngerasa kalau misalnya aku menerapkan gaya hidup minimalis itu, bahagia aku tuh gak hanya diukur dari barang-barang yang aku beli aja gitu. Hingga akhirnya aku ada di suatu titik dimana aku ngerasa kayak aku tuh punya banyak banget barang, punya banyak banget baju lah, sepatu, tas, atau apapun itu yang sebenarnya aku tuh nggak pakai itu semua gitu. Maksudnya aku tuh cuma pakai itu cuma kayak misalnya sekali, atau enggak pas kalau misalnya fashion seasonal gitu, yang musiman gitu, dan aku pakainya itu cuma sekali doang, dan itu cuma buat foto terus sudah aja aku lupa, dan aku nggak mau pakai barang itu lagi gitu di kemudian harinya. Dan akhirnya aku kayak ngerasa harusnya tuh dulu aku tuh nggak usah beli aja sekalian gitu, atau enggak harusnya ini tuh uangnya bisa aku tabung, atau enggak uangnya tuh bisa aku kasih buat sedekah ke orang lain dan sebagainya. Dan perubahan pertama yang aku rasain dalam diri aku yaitu aku lebih bisa manage uang aku, lebih bisa manage pendapatan aku. Gini, karena aku sekarang lumayan bisa membedakan mana kebutuhan yang emang aku butuhin sehari-hari atau buat bulanan, dan mana yang barang-barang yang kayak cuma keinginan aku aja. Nah, jadinya uang yang aku dapetin nih dari bulanan aku itu kayak lebih banyak bisa aku tabung, lebih banyak bisa aku sedekahin. Oh ya, by the way, aku punya quote sedikit buat kalian karena aku baca juga di Twitter, di Instagram. Nah, kalau misalnya kalian gaji kalian naik atau pendapatan kalian naik, kalian jangan naikin juga gaya hidup kalian, tapi yang kalian naikkan adalah level sedekah kalian. Dan menurut aku sendiri, perubahan dalam diri aku yang lebih bisa manage uang itu merupakan salah satu perubahan yang cukup besar dan signifikan dalam diri aku semenjak aku menerapkan gaya hidup minimalis. Karena banyak banget uang-uang yang bisa aku tabung, uang-uang yang bisa aku kasih orang, atau bisa aku untuk bantu orang uangnya itu. Dan aku juga lebih bisa menghargai apa yang aku miliki juga. Kayak misalnya baju-baju lama tuh bisa aku pakein dan aku mix and match sama baju-baju aku sekarang. Terus juga barang-barang yang dulu udah aku lupain, udah bisa aku pakai lagi segala macem. Jadi lebih banyak ke
perubahannya tuh lebih banyak ke diri aku, yang kalau misalnya aku beli apa-apa sekarang jadi lebih mikir gitu. Apalagi pas lagi pandemi kayak gini, kayak banyak banget karena perekonomiannya turun segala macam, PHK di mana-mana. Penting banget dong basic buat manage uang, buat ngatur uang. Dan aku tuh sekarang ini yang aku terapin itu 4321 atau 40 30 20 dan 10. Dan nih buat kalian yang kalau misalnya alhamdulillahnya sekarang masih ada pendapatan, buat disimpan baik-baik uangnya, buat digunakan baik-baik uangnya itu buat bantu orang yang lebih berkah buat kalian sendiri. Terus udah gitu buat kalian tabung buat masa depan kalian. Jangan menghabiskan uang kalian untuk sesuatu yang cuma sesaat doang. Kayak misalnya beli barang yang kalian cuma suka doang nih, padahal kalian butuh-butuh banget. Nah kayak gitu-gitu kalau menurut aku bagusnya itu kalian kurangi. Bahan lainnya yaitu aku udah gak tertarik lagi sama flash sale, aku gak tertarik lagi sama diskon-diskon, aku juga gak tertarik lagi kalau misalnya barang-barang flash sale itu adalah barang-barang yang gak aku butuhin. Aku lebih tertarik kalau misalnya kayak gini, lagi flash sale, lagi diskon sama barang yang aku butuhin. Nah itu baru aku tertarik. Dan juga aku nih melakukan kegiatan kayak nge-compare harga. Jadi kalau misalnya aku mau beli sesuatu nih, aku compare dulu harga terendah dan emang barangnya itu yang aku butuhin yang mana. Kalau misalnya di toko A nih misalnya lebih murah, kenapa harus beli di toko B yang lebih mahal, kayak gitu. Aku lebih memanage pengeluaran aku sih kalau misalnya untuk hal-hal kayak gini. Yang selanjutnya, perubahan dalam hidup aku yang ketiga semenjak aku menerapkan gaya hidup minimalis, yaitu kamar aku nih jadi lebih simple. Sebelumnya kamar aku tuh kayak banyak banget barang-barang dan banyak banget baju-baju di lemari yang udah lama-lama dan aku udah nggak pakai juga. Nah semenjak aku melakukan decluttering baju juga, jangan lupa decluttering itu adalah pensortiran baju-baju yang kalian masih butuhin dan juga yang kalian udah nggak pakai. Dan yang kalau misalnya kalian udah nggak pakai, kalian bisa donasin atau kalian buang aja kalau misalnya itu benar-benar udah layak nggak dikasih orang gitu kan. Nah semenjak aku melakukan decluttering barang, karena barang aku dan juga decluttering baju ya, dan karena barang aku yang sebelumnya banyak itu jadi sekarang lebih mengurangi aja, dan jadi lebih banyak space juga di dalam kamar. Jadi kayak kita banyak tempat buat bernafas lah istilahnya. Jadi tuh kamar gak sumpek gitu. Selanjutnya, perubahan lain yang aku rasakan yaitu aku lebih menikmati hidup aku aja gitu. Kenapa? Karena aku lebih tahu gitu, kayak bahagia aku tuh gak harus selalu tentang barang-barang baru yang aku beli. Jadi kayak aku lebih bisa menikmati hidup itu dengan cara yang sederhana. Kayak misalnya aku jalan-jalan di taman, keliling-keliling, naik sepeda, segala macam. Jadi kayak aku tuh gak harus beli barang baru untuk bikin diri aku bahagia. Karena kalau menurut aku, hidup kalian itu, hidup aku juga tuh kayak lebih berharga daripada barang-barang yang kalian beli gitu. Jadi kalau misalnya nih, bahagia kalian adalah beli barang-barang baru. Nah, kalau misalnya kalian ada di suatu titik di mana kalian gak bisa beli barang-barang itu, pasti kalian gak bahagia dong kalau misalnya kayak gitu ya. Aku juga lebih kayak nikmatin hidup aku dengan orang-orang yang aku sayangi. Kayak aku lebih menghabiskan uang aku nih bukan untuk barang lagi, tapi lebih ke yang kayak untuk aku budgetin, kayak buat untuk makan bareng-bareng sama keluarga, makan bareng-bareng sama teman, traktir orang-orang makan, segala macem. Dan perubahan lainnya dalam diri aku semenjak aku menerapkan gaya hidup minimalis, yaitu aku lebih meninggikan rasa syukur aku terhadap apa yang aku miliki. Jadi kalau misalnya kita lihat ke orang-orang yang tidak seberuntung kita, ke orang-orang yang istilahnya di bawah kita, apa yang kalian miliki itu adalah sesuatu yang mereka impikan. Jadi jangan lupa buat bersyukur apa yang kita miliki gitu. Dan semakin tinggi rasa syukur yang kita miliki, itu bakal banyak berkah juga buat hidup kalian. Kayak kalian merasa apa yang kalian miliki ini udah cukup, jadi kalian gak selalu merasa kekurangan. Karena banyak juga orang yang misalnya gajinya itu tinggi juga, pendapatannya tinggi, tapi selalu merasa kurang. Nah itu karena kurangnya rasa syukur yang dia miliki. Jadi kalian harus meninggikan rasa syukur yang kalian miliki. Sebenarnya rasa syukur yang kita miliki sekarang itu adalah sesuatu yang orang-orang lain itu yang misalnya mereka udah nggak miliki tuh sebagai salah satu impian mereka gitu. Kayak misalnya untuk orang yang sakit
tubuh kita yang sehat, tubuh kalian yang sehat itu adalah sesuatu yang mereka impikan. Misalnya kita punya uang, punya pekerjaan, yang kalian pusing ini, kalian eluh-elukan, itu adalah sesuatu yang diharapkan sama orang-orang di luar sana yang misalnya baru kehilangan pekerjaannya, atau misalnya yang belum dapat pekerjaan. Jangan lupa buat kalian untuk banyak-banyak bersyukur sama apa yang kalian miliki. Oke deh, jadi segitu aja video kali ini tentang perubahan-perubahan semenjak menerapkan gaya hidup minimalis. Semoga video ini bisa mengajak kalian menuju penerapan gaya hidup minimalis, yang dimana penerapan gaya hidup minimalis ini banyak banget dampak positifnya yang bisa kalian rasakan sekarang dan juga di masa depan. Oke, jadi buat kalian jangan lupa juga buat selalu jaga kesehatan diri kalian dan juga keluarga kalian, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga stay tune terus buat next video. Bye!